Masalah anak-anak remaja yang mengalami perilaku barbar atau orang menyebutnya mengalami kenakalan karena usianya yang lagi sangat puber, itu merupakan tanggung jawab orang tua dan tanggung jawab negara. Dan karena problem kenakalannya sudah akut sampai pada tindak kriminal dari mulai penganiayaan bahkan pembunuhan, tentunya ini tidak bisa dibiarkan. Karena apa? Karena kita akan kehilangan satu generasi yang memiliki sifat-sifat asasi sebagai manusia Indonesia. Untuk itu, kebijakan barak militer bagi anak-anak nakal sesungguhnya adalah kebijakan yang bertujuan untuk mengembalikan kembali jati diri anak pada pola disiplin dan pola perilaku hidup yang sesuai dengan sikap dan sifat masa remajanya, terarah, memiliki visi, dan memiliki masa depan yang baik. Program ini adalah salah satu terobosan mengingat begitu luasnya dan begitu buruknya perilaku kenakalan yang terjadi pada saat ini, dan begitu beratnya orang tua menghadapi mereka, karena seringkali ketika orang tua menegur bukannya diikuti, malah ada ancaman penganiayaan bahkan pembunuhan. Untuk itu program ini satu, mereka yang mengikuti pelatihan, pendidikan, disiplin, mentalitas, dan mengembalikan perilakunya pada perilaku yang mandiri harus didasarkan pada persetujuan orang tuanya. Karena bagaimanapun mereka masih di bawah perwalian dari orang tuanya. Artinya orang tuanya memiliki kesadaran untuk menyerahkan mereka melewati pendidikan militer sebagai bentuk pembentukan disiplin dan karakter. Yang kedua, pola pendidikan militernya bukan pola pendidikan perang, tapi pola pendidikan berolahraga, berkesenian, mengembangkan minat dan bakat, membangun disiplin dari mulai bangun pagi sampai tidur kembali, membangun keteraturan pola makan, pola minum, dan menjauhkan mereka dari merokok dan penggunaan obat-obat terlarang. Kemudian yang ketiga, pola pendidikannya pola pendidikan yang sesuai dengan jenjang pendidikannya, dan mereka tidak kehilangan haknya sebagai seorang pelajar tetap terdaftar menjadi siswa di SMP maupun SMA, dan mereka tetap mengikuti proses belajar mengajar di barak militer. Untuk itu, pada semuanya, yuk mari bersama-sama selamatkan generasi kita dari berbagai ancaman yang ada di lingkungan kita. Ancaman pergaulan yang bebas, ancaman penggunaan handphone yang di dalamnya ada game online, ada judol, ada video-video porno yang akan mempengaruhi psikologi dan psikis mereka. Yang berikutnya adalah menyelamatkan mereka dari ancaman kekurangan gizi atau makanan-makanan yang tidak berkualitas yang mengakibatkan mereka sakit. Untuk itu, semoga seluruh kebijakan ini merupakan kebijakan yang bertujuan untuk menyelamatkan generasi Jawa Barat menjadi generasi yang kokoh, kuat, dan hebat. Semoga Allah selalu membimbingmu, dan biarlah angin menuntun langkahmu. Saya udah beli. Ini hadiah dari saya. Oh, hadiah. Iya, hadiah buat Pak. Oh, terima kasih. Harga sendiri. Iya. Brand Distributor. saya sih. Saya cuma memasarkan aja. Distributor. Boleh bayar dong. Boleh dong bayar. Assalamualaikum. Salam ya Pak. Pak punten Bapak. Ya Allah. Nggak apa-apa. Punten, Bapak. Sehat. Sehat alhamdulillah Bapak. Untuk ngantos di Palidi itu abdi. Oh, lepat ya. Bapak di SMA Negeri 1 Cikarang Utara. Negeri 1 Cikarang Utara. Muhun, Kabupaten Bekasi. Alus kene, Bapak orang Alhamdulillah mana? pan asli Pak Bekasi. Oh iya, di Bekasi sih mayoritas Sunda kene. Keleresan ya kuliah di Bandung. Oh, kuliah Di Payun mah IKIP, ayeuna kan UPI. Oh, Bekasi mana? Abdi pamil lahir mah di Cabang Bungin. Oh, Cabang Bungen. Bungen. Iya, Cabang Bungen. Cabang Paham Bungen. gitu. Kalau Cabang Bungen banyakan Betawi, Pak. Betawi campur sih Pak. Campur ya. Kayak Jawa tapi Jawanya Jawa Cirebon.
Sekolah sekarang kegiatan-kegiatan yang kayak penundaan, peniadaan kegiatan wisuda, Pelepasan. kemudian perpisahan. Betul. Selama ini Bapak cerita dulu ya. Siapa Pak? Ini kayak dulu itu wisuda tuh berapa sih biayanya Pak dulu? Kalau waktu beberapa tahun yang lalu itu kita biaya itu Pak sekitar untuk pelepasan itu sekitar 400-an lebih lah. 400.000. 470-an kalau saya nggak lupa. Pelepasan. Tahun yang lalu ya Pak? Pelepasan. Betul. Terus kalau kesenian segala macamnya? Nggak ada Pak. Nggak Kita ada paling ya? kegiatan biasa-biasa saja yang didanai oleh sekolah. Dana sekolah. Betul. Kalau wisudaannya kayak ini baju wisuda segala macam, kemudian emblem, Kalau emblem semacam apa Baju selempang, ya, baju wisudanya, atau mungkin medali. toganya, Oh nggak ada Pak. nggak ada. Nggak ada. Mendali ya. Medali, Terus selempang. baju ini, selempang baju ini kan suka pakai tuh. Oh enggak. Hanya Paling selempang anak-anak biasanya membuat sendiri itu kebaya, tapi itu pun nggak pernah ditentukan. Jadi mereka inisiatif dari Sendiri. kelas masing-masing lah gitu. Iya. Biasanya per kelas mereka. Kalau studi tour, Studi tour kita hanya ke Bandung Pak. itu biayanya berapa biasanya? Untuk ke Bandung kita murah, hanya sekitar 500-an, 400 lah. Ke Bandung, ke ITB. Bukan studi tour Pak. Kita itu kunjungan kampus. Oh iyalah. Ke Ya pokoknya ITB. itulah. Tapi kan benten Bapak. Ke ITB, ke Unpad, Iya. ke IPDN biasanya kita Iya. UPI, betul. Ya untuk memberikan pengetahuan tentang ruang anak-anak untuk meneruskan. Kalau kami di Cikarang Utara tujuan yang paling utama itu untuk memotivasi Pak, Ya. agar anak tuh ada keinginan untuk lanjut Untuk kuliah. kuliah. Nah, gitu. pertanyaan saya di SMA Bapak itu berapa persen yang kuliah? Yang kuliah sampai kemarin SNBP yang sudah diterima, yang tahun sekarang Pak ya, yang sudah diterima di perguruan tinggi, alhamdulillah sekitar 63 orang. 60 di mana diterimanya? Macam-macam Pak, ada yang di ITB, TB Unpad, UI. 63 orang ya. 63. Dari berapa orang lulusan? Kemarin yang SNBP itu kan eligible Pak, Mm-mm. jadi belum semua. Jadi Oke. kita semua siswa 432, lalu eligible itu kuotanya kita 40%, jumlah keseluruhan IPA dan IPS 218. Dari 218 yang ikut SNBP itu 63 orang yang keterima di perguruan tinggi. Oke. Sisanya kemana? Nah, sisa belum. Mereka kan sekarang ikut UTBK. Oke. Ya dia kalau dulu mah SMPTN. Betul. Sekarang istilahnya SNBT. Ini mereka tes tulis lah tes gitu, Pak. tulisnya mereka di kampusnya apa di Tempatnya masing-masing beda-beda, Pak. kampus Tergantung. yang menentukan. Iya, tergantung perguruan tingginya. Artinya yang tanpa seleksi sudah masuk 63 orang. 63 orang. Nanti tanpa. yang melalui mengikuti jalur seleksi, rapot itu, Pak. yang melalui jalur rapot yang Betul. kemarin Iya, yang ada SNBP. bermasalah itu. Kalau itu berbasis prestasi. Nah, Gitu ini loh. sudah ada masuk ya di ITB Sudah di mana-mana. 63 orang tuh udah ada. Oke. Nah, kemudian Bapak ini kita jujur-jujuran, Pak. Siapa, Dengan saya Pak? terbuka aja. Siapa, Pak? Apakah dana yang dari Provinsi Jawa Barat itu sudah dianggap cukup belum untuk menghitung kebutuhan siswa dalam setiap tahun? Kalau dibilang cukup mungkin, kalau menurut saya belum ya, Pak ya. Belum cukup. Belum, Pak. Karena Idealnya satu orang berapa? saya belum bisa menghitung pasti, Pak. Tapi yang jelas dari kebutuhan dana bos P, bos pusat maupun bosda, kebutuhan itu kan memang agak lumayan besar ya Pak ya. Apalagi dengan kreativitas anak-anak yang memiliki keinginan Ya luar ada biasa. anaknya pengen sepak bola, Betul, pengen betul. sastra, pengen Kegiatan-kegiatan film. Di sekolah itu ada kegiatan ekstrakurikuler, Pak. Heeh. Yang itu yang luar biasa, Ya Pak. makanya harus punya hitungan. Nanti mau Betul. nanya deh hitungannya berapa sih yang ideal, gitu loh. Betul. Nah kalau yang ideal itu ya nanti terus terang aja negara Betul. masih mampu nggak memenuhi Kebutuhan kebutuhan maksimal anak, itu, iya. gitu loh Pak. Betul, betul, Ya Pak. kalau tidak mampu misalnya negara, ya bagaimana berikutnya agar anak-anak punya pendidikan yang berkualitas, Betul. gitu loh. Apakah sumbangan itu walaupun atas putusan MK itu tidak boleh, apakah masih bisa diperbolehkan atau tidak? Iya. Kalau memang tidak cukup. Betul. Gitu. Atau Siap. kalau negara masih cukup, provinsi masih cukup, ya kita tambah aja. Iya. Itu. Siap, Pak. Siap. Nah, kemudian nanti kan SMA Bapak termasuk SMA favorit. Kebetulan SMA yang saya sekarang ini SMA mungkin kalau bilang favorit alhamdulillah ya agak masuk ya Pak ya. Termasuk SMA paling tua di Kabupaten Bekasi, Pak. Ya udah favorit namanya. Bapak juga mau izin, Pak. Bapak pernah di sana, Pak. Di mana? 2010. Kebetulan dengan saya juga. Apel.
Waktu Bapak masih punten Bapak Bupati. Bupati Purwakarta. Iya, Mimpin Safari Budaya. Enggak, Safari Pelajar. Budaya, Bapak. Oh iya, waktu Safari itu. Budaya menemui para pelajar. Betul. Baca sastra. Dan kebetulan dengan saya juga waktu itu saya Bapak- masih posisi sebagai guru Wakasek. Oh, Bapak guru. Iya, saya pernah ke situ dong ya. Betul. Nah, nanti ke situ lagi. Insya Allah saya tunggu Bapak biar Ah, Bapak ah. lihat juga. Oh iya, nah kemudian berarti SMA favorit, ya kan? Karena SMA favorit peminatnya pasti banyak. Iya Pak. Nah, warga yang menjadi peserta didik Bapak di situ kategorinya masyarakatnya menengah atau menengah ke bawah? Menengah ke bawah. Oke, rata-rata pekerjaannya apa orang tuanya? Yang pasti secara umum serabutan Pak ya. Oh. Serabutan. Kalau disebut sebenarnya mah tani, tapi tani sekarang juga lahan kan udah nggak ada. Lahan Bapak. nggak habis. Udah habis oleh perumahan. Nah, termasuk Jadi barangkali nggak jelas gitu loh. kalau dari sisi tinggal, mereka banyak yang tinggal di bantaran sungai itu. Salah satu kemarin yang dengan Bapak itu. Siapa itu yang dengan saya? Namanya Agita Pak, itu alumni kita Pak. Nama lengkapnya siapa sih? Lengkapnya saya nggak begitu. Agita Aurelia. Masih ada 2 kata gitu, agak panjang itu Pak. Oh, saya cek. Nah, ya. Sebentar Bapak izin buka HP ya Pak ya. Masuk, namanya siapa nama lengkapnya? Ayo. Nama lengkapnya siapa? Bapak kan kepala sekolahnya. Betul, tapi kan tahun yang lalu Bapak. Nama lengkapnya siapa? Egalita Aurelia Devi Artema Vivia. Oh, saya ulangi Pak nama lengkapnya. Egalita Aurelia Devi Arta Mepia. Oke, itu nama lengkapnya. Nama ya. lengkapnya. Oh, itu termasuk yang tinggal di bantaran sungai. Iya. Kategori keluarganya, kalau kemarin kan kalau keluarganya mengaku pada saya dia adalah keluarga miskin. Iya. Kan itu ada tayangannya. Memang mereka anak ini izin Bapak masuk ke SMA kami 3 tahun yang lalu pun maaf bukan 3 4 tahun berarti dia melalui jalur SKTM Pak. Oh, Dia jadi nggak mampu. masuk sekolah. Ketem kalau bahasa kami di sekolah itu Oh, ketem. jadi masuk SKTM. Tapi kan sekolah udah gratis, nggak usah pakai SKTM. Kan untuk masuknya Pak. Oh. Untuk masuknya kan ada sekarang tuh ada zonasi. Oh, waktu itu kan ada zonasi. Iya, ada afirmasi. Ada afirmasi. Nah, dia masuk yang afirmasi. Oh, afirmasi. Yang keluarga, mohon maaf, ekonomi menengah ke bawah. Oh, jadi dia masuk dalam kategori keluarga tidak iya. mampu Iya. waktu daftar itu. Waktu daftarnya. Ya kan? Jadi bukan pembiayaan di sekolahnya, Pak. Oke, jadi kemudian dia itu masuk tahun berapa? 2023 2004 dia lulus, berarti kalau ini 2021 2022 Pak. Oh, jadi dia lulus 2024. 2024 kemarin. Oke. 1 tahun yang lalu. 2024, 1 tahun yang lalu. Kemudian berarti usianya sekitar 19 menuju 18, 20. mungkin 18 19 Pak ya. Nah, 19 menuju 20. Iya. Ya kan kalau Betul, dia nggak 2005 kalau nggak lahirnya. salah berdasarkan informasi 2005 lahirnya. berapa? 2005. Iya. Ya kan kalau 2005 berarti 20 20 tahun Pak. sekarang. Berarti bukan remaja dong. Ya sudah masuk dewasa. Pak. Iya, berarti dia sudah kategori dewasa karena Iya, betul. usianya sudah Sudah hampir 20 Iya, tahun. Hampir 20 tahun. Nah, dia itu tetapi kan kelihatannya karena sudah keluar sekolah, Betul. dia sudah punya pekerjaan. Betul. Jadi talent kan? Iya. Jadi talent yang saya lihat kalau di YouTube itu talent salah satu pinjol ya. Iya. Salah satu pinjol dan pernah jadi artis saya lihat. Iya. Apa figurannya Pak ya? Oh, figuran. Iya. Waktu sekolah pun sudah jalan dia tuh Pak. Dan dia berbakat lah ya dalam Ada seni ya? bakatnya ada di situ betul. Oh, sekolah sudah biasa Sudah jadi ya, figuran. artinya beberapa izin itu untuk mengikuti itu. Oh, syuting lah bahasanya. Syuting. Berarti sudah populer pada waktu itu. Betul. Dibanding dengan yang lain, dia lebih berbakat dalam seni, Betul. dalam peran, Iya. dalam acting, Betul. kan gitu loh. Makanya saya menjadi bingung kenapa dia speak up wisuda, berarti dia mah sudah nggak di wisuda, Pak. Nggak di wisuda Pak. Dan sebetulnya izin Bapak, yang ini Pak sepengetahuan kami, yang dimaksud dengan wisuda itu bukan untuk dia Pak. Oh. Adiknya yang akan lulus SMP gitu loh. Dia lagi memperjuangkan hak adiknya. Adiknya, bukan ya kan bilang hak bukan iya. hak ya Pak ya.
Ya hak adiknya dong. Taruhlah anggaplah hak. ingin perpisahan, Taruhlah anggap itu Oh hak. ya, siap. Hak adiknya untuk sekolahnya agar ada wisuda Betul. dan Ya pelepasan itu. pelepasan. Oke. Maka pertanyaannya adalah kalau warga di sekitar Bapak yang sekolah di SMA Bapak itu rata-rata ekonominya menengah ke bawah, Iya. apakah angka 1 juta, angka 1,5 juta itu angka ringan atau angka berat? Ya menurut kami itu cukup lumayan berat, Pak. Oke. Heeh. Jadi kalau untuk ukuran, Iya. kalau ukuran Bapak, ukuran saya Betul. ringan. Ya. Tapi ukuran Bapak. mereka yang tinggal di bantaran bantaran sungai, sungai, rumah ya. pun gak punya, Iya. pekerjaan pun serabutan. Betul. Bisa jadi malah kalau dia anaknya melaksanakan wisudaan, perpisahan dengan angka 500, 1 juta, 1,5 juta, tambah studi tour, misalnya 2 juta, bisa jadi duitnya pinjem dong, Pak. Bisa jadi, Pak. Nah, gitu kan, pinjem. Nah, makanya nanti saran saya di penerimaan siswa baru nanti, Pak, Iya, Bapak. itu ada surat pernyataan orang tua, Pak. Surat pernyataan orang tua yang menyatakan bahwa ketika mendaftarkan siswa ke sekolah, satu, dia tidak akan mencampuri urusan pendidikan yang ada di sekolah. Siap. Ya kan, apabila anaknya mendapat teguran dari sekolah SP1, SP2, SP3, Iya. maka dia bersedia untuk menerima kembali anaknya Siap. di rumah tanpa meneruskan sekolah. Iya. Nanti bisa dipindahin ke sekolah militer, Pak. Bener nggak, Pak? Siap, Pak. Bapak Siap. kebantu nggak kalau Insya saya Allah, buka Pak. sekolah militer? Ya kebantu, Pak. Yang nih, gini nih, saya nanya berikutnya lagi. Anak-anak yang dianggap nakal sekarang, apa sih yang menjadi kesulitan sekolah membenahi? Gini, Pak, pada saat kami akan melakukan tindakan-tindakan artinya yang untuk mendidik mereka dalam konteks mungkin sekarang tuh ya apalagi kalau dulu kan kita waktu kita sekolah fisik itu udah biasa, Pak. Digaplok. Iya, digaplok, Gaplok kiri, dijewer. pulang digaplok kanan sama Betul, bapak kita. dicepret itu kan biasa, Pak ya. Sekarang ada kata atau kalimat saja yang salah, Bilang goblok aja jadi yang goblok masalah. saja jadi masalah, Pak. Bilang monyet bisa jadi Kami masalah. dilaporkan ke APH. Itu kan penyakit buat kami. Akhirnya guru ragu Ragu, Untuk rada melakukan- was-was, ketakutan. melakukan tindakan. Betul. Akhirnya anak berbuat seenaknya. Nah, itu juga Di rumah orang tuanya tak sanggup. nggak sanggup. Akhirnya makin menguat, makin Betul. menguat, makin menguat. Nah, itu, Pak. Itu masalahnya kami. Di daerah Bapak, di sekolah Bapak termasuk tingkat kenakalan tuh kuat nggak? Lumayan, Pak. Ya, Tinggi. walaupun alhamdulillah untuk anak-anak kami masih bisa kita jaga. Rata-rata apa Tapi yang lingkungan sebut- kan yang berpengaruh. Iya, lingkungan. Ya, Lingkungan, kalau Pak. lingkungannya seperti Iya. itu, Satu. sekarang tuh orang nggak punya rumah tapi kalau motor brong. Nah, geng motor itu dia di lingkungan kami Oh, di tuh Bekasi? ada. Banyak. Ada, Pak. Termasuk di sekitar sekolah kami pun ada. Gitu. Oh, geng motornya banyak. Banyak. Jadi nih saya Bapak yang jujur banget sama Siap, saya. siap, Pak, siap. Langkah-langkah saya andai kata ada anak sekolah atau tidak sekolah, di rumahnya ribut terus, Betul. mabuk terus, Iya. balap-balapan terus, Betul. kemudian main game terus. Ya. Kemudian malesnya luar biasa melawan pada orang tua, kemudian membuka ruang, udah orang tuanya serahin saja ke kami untuk dididik di barak militer. Bapak setuju nggak? Setuju banget, Pak. Karena Bapak belum tentu sanggup sekolah ya. Betul. Kalau menghadapi anak yang Bapak tadi sebutkan itu kan luar Tingkat biasa. beringasan Luar sangat biasa tinggi. itu, Pak. Ya kami sekolah pasti akan kesulitan dengan kondisi itu. Gitu. Oh. Apalagi dengan tekanan saat ini, pada saat kami tadi yang saya sudah sampaikan, Pak, melakukan tindakan-tindakan yang sedikit agak ini saja udah menjadi masalah buat kami gitu. Oh. Iya. Jadi langkah-langkah yang saya lakukan, guru setuju nggak nih? Insya Allah, Pak. Bapak setuju nggak? Setuju, kalau saya sangat setuju, Pak. Merasa terbantu nggak? Akan terbantu. Dan merasa bahwa pemerintah hadir untuk Iya. melindungi guru. Betul. Karena saya nanti harus ada aturan bahwa Kami butuh itu loh, Pak. Perlindungan kami. Iya, bahwa nanti ketika orang tua siswa mendaftarkan siswa, dia Harus bikin surat membuat surat pernyataan tidak akan melakukan kriminalisasi terhadap guru atas tindakan anaknya yang melanggar etika, melanggar ketertiban sekolah, bertentangan dengan peraturan. Betul.
selama ini pada saat SPMB itu sebenarnya sudah ada Pak. SPTJM namanya, surat pertanggungjawaban mutlak. Cuma tidak memuat poin-poin yang Bapak tadi sampaikan. Kita bikin detil, Pak. Nah, itu saya inginkan ya. Betul. Jadi mereka kalau nggak mau nantang itu berarti nggak jadi anaknya sekolah di tempat Ya, kita. kita punya hak untuk menolak ya Pak ya. Betul kan? Siap. Siap, Pak. Gitu. Nah, saya ini kan untuk apa sih saya gubernur sampai ngurusin teknis begini? Karena masalahnya sudah darurat, Pak. Iya, betul, Pak. Urusan pendidikan tidak hanya bisa diselesaikan oleh guru dan kepala sekolah. Betul. Urusan pendidikan harus diselesaikan Semua oleh negara unsur. secara bersama-sama. Semua unsur Pak. Iya. Masyarakat, orang tua ya Pak ya, Bapak Ibu guru di sekolah, lalu Bapak dan Ibu pejabat baik di Pemda kabupaten maupun TNI Pemda, Polri semuanya TNI Polri semua bergerak. Kan itu anak-anak kita, masa Betul. depan kita. Pengawasan harus oleh menyeluruh Pak. Gitu. Jadi kalau bicara persoalan aura, berarti aura itu sudah bukan lagi statusnya pelajar. Bukan Bapak, tahun yang lalu dia Bukan sudah lagi lulus. anak remaja. Bukan. Tetapi kategorinya sudah anak dewasa. Dan sudah punya profesi. Betul. Punya pekerjaan. Dan bisa jadi sudah punya penghasilan yang baik. Iya. Gitu Pak ya. Siap, Pak. Nah ini sudah bicara sama Pak Kepala Sekolah nih. Alhamdulillah Buat para Bapak. kepala sekolah dimanapun berada, semangat ya. Insya Allah siap. Gubernur Jawa Barat akan mendampingi para guru dan para kepala sekolah untuk mendidik muridnya, walaupun mungkin ada tindakan-tindakan saya yang bersifat larangan. Siap. Larangan bikin wisuda, studi tour, dan kemudian perpisahan yang menimbulkan pembiayaan tinggi. Kalau perpisahan di sekolah tumpengan. Siap Bapak. Bawa makanan dari rumah nanti dimakan Kami bersama. tetap akan laksanakan di sekolah kami untuk besok Pak. Iya. Mohon izin ke Bapak. Nggak apa-apa. Tapi insya Allah sarana prasarana kami sudah memadai. Iya. Allah. Anak-anak punya gitar dari rumahnya, nyanyi di kelasnya. Siap. Nggak usah Pak, di sekolah kami ada. Panggung kami sudah ada Pak. Wah keren. Insya Allah. Berarti nggak usah iuran. Nggak usah insya Allah. Keren. Dan insya Allah lah nanti juga saya akan nambah bantuan itu untuk sarana prasarana, termasuk untuk kelengkapan pengelolaan organisasi ekstra. Siap. Kayak Alhamdulillah. OSIS, Paskibraka, Siap. Pramuka, dan anak-anak sekarang harus diperkuat lagi tuh. Siap Bapak. Selamat Pak. Terima kasih. Hatur nuhun Bapak. Hatur nuhun. Siap. Nuhun. Mudah-mudahan Jawa Barat makin maju Pak. Amin. Terima kasih.